Pendapat Ustadz masalah acara tahunan yang dilakukan masyarakat Pariaman Sumbar, yaitu tabwi yang dilaksanakan pada bulan Muharram. Tradisi melepas burung lalu kemudian itu tradisi Syiah kematian Sayyidina Al-Husain, Ashura. Lalu orang mengatakan bahwa ulama yang membawa Islam ke Minangkabau Syiah, itu pemalsuan sejarah, batil, tak betul. Ulama besar, datanglah seorang laki-laki namanya Pono. Pergilah dia merantau ke Aceh. Aceh di atas, Medan di tengah, Medan Melayu Delhi, Riau di samping Riau, Sumatera Barat. Pergilah dia merantau ke Aceh. Sampai di Aceh bergurulah dia sama ulama besar, wali negeri Aceh. Ketika datang tsunami, bisa air tsunami itu hanya melewati samping-samping makamnya. Rumah-rumah hancur, makamnya tak sedikit pun. Begini air itu. Air, ini makamnya, begini air lewat. Siapa dia? Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili artinya orang singkel. Aceh singkel. Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub Singkili inilah yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Judulnya Terjuman Al-Mustafid. Kalau tak ada dia, tak tahu orang Melayu baca Quran. Dia menerjemahkan. Si Pono tadi pun belajarlah sama Syekh Abdul Raub Singkil. Syekh Abdul Raub Singkil makan sirih. Makan sirih. Pas dia makan sirih, jatuh tepak sirih. Tempat sirih itu tepak. Jatuh tepak sirih itu ke dalam WC. Muridnya lari semua, busuk. Datang si Pono, digalinya WC itu. Buangnya tai semua. Untuk mencari tepak itu. Habis itu dibersihkannya ke sungai. Diantarnya balik kepada Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub, ini tepak sirih engkau. Apa kata Syekh Abdul Raub As-Singkili? Kalau aku mati nanti, engkau akan menjadi ulama besar. Asal kau berbicara, lidahmu akan menyampaikan kalam seperti kalamku. Maka muridnya itu bernama Burhanuddin. Balik ke kampungnya, itulah dia Burhanuddin Ulakan. Dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa yang mengislamkan Pariaman Syiah. Bullshit, omong besar. Tak betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Burhanuddin berguru kepada Syekh Abdul Raub As-Singkili, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu datang dari mana ini tradisi Syiah ini? Tentara-tentara India yang pernah diletakkan di Pariaman, tentara itu beraliran Syiah. Mereka lah yang membuat tradisi itu. Lalu kemudian di zaman sekarang dibumbu-bumbui oleh sama macam mandi belimau. Mandi belimau itu dulu biasa saja. Kenapa sekarang menjadi pakai keyboard pula, pakai artis pula? Kenapa? Karena ada unsur Pemda di dalamnya. Pemda ini tak peduli dia mau batil mau apa, yang penting keluar duit Pemda ke situ. Keluar. Oleh sebab itu maka ulama mesti mengatakan yang hak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hijrahlah kita, hijrah kepada tauhid, hijrah kepada akidah yang sahihah, hijrah kepada syariah, hijrahkan sidang jemaah, robah kesalahan-kesalahan, tinggalkan kesalahan seperti di Padang Pariaman sidang jemaah. Sering saya ingatkan, tabut itu budaya Syiah dan itu haram diperingati dan itu haram dilakukan. Entah mau kapan Padang Pariaman dan kota Pariaman mau hijrah, dan entah kapan para ulama-ulama berani menegur para penguasa. Saya tidak tahu sidang jemaah. Ini berbahaya. Berbahaya secara politis, berbahaya secara akidah. Orang Iran menyokong, orang Iran bikin ulah di Indonesia. Ini Sumatera Barat paham-paham. Sidang jemaah, tinggalkan dulu, sudah pernah dihentikan tabut itu. Apa ruginya kita? Itu budaya Syiah. Makanya duta Iran datang terus ke sini.
Tahukah sidang jemaah, negeri sudah dikacau oleh komunis, oleh Syiah. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sibuk baca kitab kuning tapi nggak paham artinya, nggak paham maksud Quran. Paham kitab kuning nggak paham Quran, nggak paham hadis. Sidang jemaah, saya kembali ingatkan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Saya orang Pariaman. Sudah kewajiban saya mengingatkan bapak-bapak, saudara-saudara, siapa yang terlibat dengan pesta tabut, Anda susah berhujah di hadapan Allah terhadap kekafiran Anda. Karena itu persoalan akidah. Itu budaya Syiah. Nauzubillah. Syiah berbangga setiap tahun orang Pariaman memperingatinya. Perang antara kelompok Ali dengan Muawiyah bukan perang muslim kafir, fitnah politik yang sengaja dibesar-besarkan untuk memecah belah umat Islam ini. Masyarakat memahami perang muslim dengan kafir itu perang Karbala, perang antara muslim dan muslim, persoalan sengketa posisi khilafah, siapakah yang berhak menjadi khalifah, kelompok Ali kah atau kelompok Muawiyah. Fitnah umat Islam yang harus ditutup, kenapa harus dihidupkan terus? Ini permainan Syiah. Jadi sidang jemaah, apapun sikap saudara, dalam kajian syariat saya menyampaikan kepada bapak-bapak, memperingati tabut hukumnya haram. Pesta tabut yang ada di Pariaman hukumnya haram. Kalau bapak-bapak tidak percaya, jika bapak-bapak sportif, adakan muzakarah ulama, adakan di 0 km kan untuk sementara. Mari kita adakan muzakarah ulama. Apa hukumnya nanti? Hukumnya haram. Maka siapa yang terlibat di situ, marilah kita bertaubat. Ini bukan main-main, Pak. Apakah bapak-bapak nanti ingin negeri ini, Pariaman ini dipenuhi oleh Syiah? Nauzubillah. Untuk itu bapak-bapak jangan diam saja. Kemungkaran harus ditegur. Kemungkaran harus ditegur. Siapa lagi yang akan memperbaiki negeri kita kalau bukan kita? Ini haram. Iko bukan lawi sembarang lawi kau. Iko kalau anyuk di siko langsung ke Masjidil Haram. Iko ke Makkah. Maka sianan dia umroh gratis apa ya? Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga tak jadi orang Minangkabau. Islamnya bukan ecek-ecek, Islamnya bukan asal-asalan. Dari Makkah langsung ke pantai Sumatera, pantai barat, dan pantai pertama yang dituju pantai Aceh dan pantai Minang. Makanya anak keturunan Nabi yang sampai kemari, anak cucu keturunan Nabi itu dipanggil Sayyidi, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi karena orang Minang payah menyebut Sayyidi, siapa itu? Sidi. Itu asal-muasalnya. Sidi itu dari bahasa Arab Sayyidi. Tidak boleh menyebut ya Hasan, ya Husain. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain ada dulu dari sini, menjadi ulama, belajar di Mesir, bukunya dibaca sampai sekarang. Sidi Ghazalbah. Masih ingat? Sabi aja ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ulama dari Makkah datang ke bumi Minangkabau, mereka dipukul ombak, diempas gelombang, naik kapal laut, naik kapal layar, belum ada speedboat. Begitu mereka sampai di tengah laut, nampak mereka daratan. Daratan bahasa Arabnya bahr. Apa bahasa Arabnya daratan? Bahr. Kalau sudah ada daratan berarti aman. Bahr aman, bahr aman. Tapi orang awak susah menyebut bahr aman. Pariaman.
bahri aman, bahri aman, susah berubah menjadi pariaman. Disingkat lagi piaman lawe. Lain karena Ustadz pejabat yang hebat yang menolong syariat agama Allah membuat bank konvensional menjadi bank syariah. Oh, dah ke jual mau belanci-lancian ada punya ke mampu. Dan ditangkap di KPK ada. Piaman lawe mah. Insyaallah kalau selamat anak muda kita dari zina karena bapak ibunya menjaga, dikeluarkan nanti Satpol PP Syariah, pantai-pantai wisatanya wisata halal, hotelnya hotel halal. Kadang kita sebagai ustadz ini malu penceramah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, ditempatkan di hotel yang tak halal, keluar perempuan pakai rok pendek. Ambon tak ada mencali, tak tampak saya. Alhamdulillah di Padang hotel-hotelnya syariah, amin. Makanannya halal, amin. Masya Allah, tabarakallah.